Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali dari katakini.com. Kalau saya perhatikan dari rencana atau revisi Undang-Undang ASN ini, setidaknya ada dua persoalan besar yang yang di yang disorot gitu ya. Pertama soal netralitas ASN, kedua soal kesejahteraan, terutama untuk P3 ya, kesejahteraan P3. Nah, DPR kan beralasan netralitas. Kenapa revisi ini harus dilakukan? Karena PNS cenderung tidak netral, terutama ketika pada saat-saat pilkada dan segala macamnya. Itulah kemudian ingin ditarik ke pusat. Pertanyaannya adalah apakah ketika ditarik ke pusat, kemudian ada jaminan netralitas itu dalam setiap pemilihan? Karena faktanya, ya, contoh-contoh mudah saja lah. TNI dan Polri emang selama ini netral kan nggak juga gitu. Nah, kalau di compare dengan dua institusi ini, apakah nanti ASN juga bisa netral gitu ketika ada revisi ini nanti? Pertama, yang kedua, yang soal apa tadi itu soal kesejahteraan, terutama untuk P3, untuk jangan sampai ada dua kelas di aparatur sipil negara gitu. Nah, ini kan terkait kalau PP3K ini kan terkait dengan anggarannya dari APBD kalau nggak salah Pak ya. Nah, saya ingin bertanya dengan banyaknya efisiensi pemotong anggaran ke daerah itu bagaimana? Jangan-jangan bukan jadi kelas 2 lagi, jadi kelas 3 gitu ya. Nah, kenapa sih pemerintah itu tidak langsung saja disamakan kan gitu? Nggak ada lagi AP3, ASN, apa OPNS, kan sama saja itu mengabdi ke negara kan gitu. Itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Efrizal. Untuk menghindari politisasi ya, di daerah juga selalu terjadi politisasi baik menjelang maupun sesudah pilkada. Apalagi presiden juga dari partai politik. Kenapa nanti dalam revisi ini tidak mengoptimalkan kementerian yang ada, yaitu pemberdayaan aparatur negara, atau ada kementerian tersendiri yang khusus mengurus ASN dari pusat sampai daerah? Karena ASN ini kan ibarat pilar. Jadi pilar-pilar negara yang akan membawa Indonesia ini menjadi Indonesia emas menuju Indonesia go internasional dan sebagainya. Kalau setiap 5 tahun kemudian ASN ini syarat dengan politisasi, kan negara ini juga akan sulit maju. Jadi apakah dibutuhkan kementerian tersendiri atau kementerian yang sudah ada Menpan RB ini dioptimalkan khusus untuk menangani ASN dari pusat sampai daerah, baik sipil, TNI maupun Polri. Terima kasih. Baik, berikutnya. Oke. Baik, kalau gitu saya penanya ketiga boleh ya. Dari masalah anggaran dan kepastian itu tadi, kira-kira menurut prediksi Abang, kapan ini undang-undang disahkan? Gitu. Silakan, monggo. Tiga pertanyaan dari Bang Cali dan Cak Munif. Silakan, Pak Ifriza. Ya, yang pertama soal netralitas, jujur kita ini pernah mengalami yang namanya ABG, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Waktu di era Orde Baru. Era sekarang, kekhawatiran ini begitu tinggi. Dan kita lihat satu sisi meritokrasi yang coba dijalankan, sisi yang lain adanya keinginan berada di bawah presiden. Dan kalau keinginan di bawah presiden, maka konsekuensinya adalah bagaimana menselaraskan antara napas kita sebagai desentralisasi yang sudah diberikan kepada daerah, dan daerah juga yang membina, mengawasi ASN, namun sisi yang lain untuk eselon 2 berada di bawah presiden ataupun tanggung jawab presiden. Dan tentu ini akan menjadi permasalahan baru, bukan sekedar masalah soal kita kembali menarik menjadi sentralisasi. Bisa jadi kalau kemarin kita berbicara ada sentralisasi keuangan, sekarang bisa jadi sentralisasi kepegawaian. Dan
pemerintah itu semestinya berbicara bagaimana ia lebih kepada negaranya, ideologinya, bukan dalam hal ini kepada pegawai. Yang semestinya pegawai itu memang sudah berada di tangan yang tepat, Kemenpan RB. Itu adalah yang pertama. Dan politisasi ini tadi saya katakan menjadi dua hal yang tidak sama baik. Namun yang pertama misalnya khawatir politisasi di pilkada sehingga perlu dibawa ke presiden, tapi kita sesuai dengan undang-undang. Kita menerapkan pemerintahan daerah dengan asas desentralisasi dengan kongruennya itu sendiri. Namun jika ditarik ke presiden, ini menjadi suatu hal yang anomali. Desentralisasi namanya, undang-undangnya desentralisasi, implementasinya tidak. Dan kalau dikatakan ini adalah bagian dari pemerintahan umum, tentu itu juga sebuah kesalahan karena tidak ada dasar untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, berikutnya adalah bagaimana dengan kesejahteraan? Tentu peluang untuk mencapai kesejahteraan saya juga setuju bahwa harus kian terbuka melalui jalur seleksi CPNS-nya. Jadi jangan jalur seleksi CPNS ini penuh dengan nepotisme dan jalur ini tidak melihat situasi permasalahan ini sudah begitu lama. Jangan sampai mengecewakan masyarakat. Bahkan yang kita tahu P3K ini seringkali menghadapi ketelatan pembayaran dan ini adalah masalah yang luar biasa yang sempat terjadi, bukan hanya dananya ataupun pendapatannya kecil. Yang berikutnya adalah bagaimana regulasi nanti turunannya itu juga turut mendukung ASN yang inklusif. Berikutnya adalah implementasinya. Artinya DPR ini harus punya, walaupun DPR ini berada di atau mendukung pemerintahan secara keseluruhan, namun ia harus untuk mengawal implementasinya, menjaga P3K dan menghadirkan birokrasi yang profesional. Karena birokrasi itu pada dasarnya adalah buat pelayanan publik, sisi yang lain buat mendukung pemerintahan, dan tentu saja ini untuk negara yang terbaik. Dan sekali lagi dikatakan bahwa aparatur sipil negara terdiri dari P3K dan ASN. Jangan sampai atau PNS, jangan sampai P3K ini tetap menjadi yang kedua, menjadi ASN. Dalam hal ini ASN yang kurang diakui. Ada tapi tidak begitu dirasakan kehadirannya, pengakuannya dari negara. Dan tentu kalau tidak ada pengakuan dari negara, bagaimana menciptakan kesejahteraan? Nah, ini adalah persoalan tersendiri. Berikutnya adalah bagaimana politisasi untuk Kemenpan RB. Sudah jelas ada keinginan pula dari pembahasan ini, KSN sudah dihapuskan, kemudian menginginkan BKN maupun LAN ini ditarik dalam satu lingkup dengan keinginan pemerintah. Namun sekali lagi, banyak yang mengatakan dan saya juga mendukung pernyataan itu, persoalan itu masih menjadi sesuatu yang baik. Jadi jangan nanti malah kita kehilangan kendali pengawasan. Kita merasa bahwa negara ini sudah benar-benar menerapkan dengan cara yang terbaik, yaitu melalui satu pintu, kemudian efisiensi lembaga maupun efisiensi anggaran, tapi ternyata pengawasannya yang kurang. Saya rasa memang baik kalau BKN maupun LAN masih tetap dipertahankan seperti apa yang disampaikan oleh para dalam hal ini yang sudah berbicara terhadap DPR. Berikutnya bagaimana anggaran dan kepastian. Jadi kalau terkait dengan hal tersebut, saya merasakan ini akan lama prosesnya, dan kalau seandainya ini tiba-tiba prosesnya ini cepat, maka yang perlu menjadi perhatian atau pertanyaannya adalah keterlibatan publik. Jangan sampai DPR tertutup terhadap keterlibatan publik, akhirnya hadir pasal-pasal yang memang ditolak oleh publik ataupun ditolak karena bentuk negara kita dipertanyakan nanti dari sisi implementasi
implementasinya. Jadi kalau saya rasa lebih baik ini benar-benar diseriusi, karena ini bukan sekedar, tadi saya setuju, ini bukan sekedar soal dua hal, bagaimana P3K maupun ASN, tapi ini juga terkait dengan wajah negara kita. Wajah negara kita, pegawainya, jangan sampai pegawai negeri sipil ini adalah pegawai negeri sipil yang selalu dianggap mudah dipolitisasi. Dan ini adalah catatan yang saya rasa sudah harus ditinggalkan. Kita harus mendapatkan P3K dan ASN secara keseluruhan, yaitu PNS, yang terbaik, yang benar-benar melakukan sebuah upaya memberikan pelayanan publik. Baik, kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Efriza, dan dengan penjelasan tersebut berarti berakhir juga diskusi pada siang hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan karena kesimpulan ada dalam tulisan teman-teman sekalian. Terima kasih, saya Saktia Andi Susilo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.